Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah, teman-teman, adik-adik yang saya cintai karena Allah, pada malam hari ini insya Allah kita akan belajar kembali untuk menjadi istri atau calon-calon istri yang baik untuk suami kita. Dengan tema yang diangkat, ya, sebuah tema yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah peran istri inspiratif dalam membangun hubungan yang kuat dengan pasangan. Baik, namun sebelumnya izinkan saya bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Untuk peserta malam hari ini, mayoritas, coba boleh ditulis, saya pengen tahu. Mayoritas sudah menikah atau belum? Barangkali yang sudah menikah juga masih pengen belajar. Ummu Salamah belum menikah. Kak Nufus sudah menikah, Masya Allah. Masya Allah. Banyak yang sudah menikah juga. Belum menikah, Masya Allah. Masya Allah. Belum. Rata-rata belum menikah. Masya Allah. Baik, ada yang sudah. Proses cerai. Ya, baik. Apapun kondisinya, saya doakan dulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pasangan hidup yang saleh bagi teman-teman yang saat ini belum menikah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bagi teman-teman yang sudah menikah. Dan semoga Allah memberikan yang terbaik bagi teman-teman yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pasangan hidupnya. Apalagi tadi saya lihat di kolom chat ada yang menuliskan ya sedang proses bercerai. Sebelum teman-teman memutuskan segala sesuatu di dalam kehidupan berumah tangga, maka minta terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mana yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah wahai saudariku bahwa apa yang terjadi pada diri kita tentunya semuanya karena apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai wanita-wanita muslimah hendaklah meyakini bahwa ketika peristiwa itu terjadi sesuai dengan harapan kita, maka ini melatih kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka bersabarlah karena itu juga baik bagi kita sebagai seorang muslimah. Jadi, yakinlah bahwa ketika Allah berikan kepada kita takdir yang baik, maka sejatinya Allah sedang mengajarkan kita untuk lebih bersyukur. Dan ketika Allah mentakdirkan sesuatu dengan sesuatu yang menurut kita tidak sesuai dengan harapan, maka Allah sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Percayalah bahwa kehidupan yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang Allah tahu kita mesti diberikan solusi dari segala masalah kehidupan kita. Jangan membenci beban berat yang kita pikul dalam menjalani kehidupan ini, teman-teman. Karena bisa jadi itulah cara Allah meninggikan derajat kita, menyelamatkan dari mara bahaya, mencegah kita dari maksiat, dan terkadang sebuah musibah, sebuah ujian
itu adalah caranya Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Mari kita berbahagia atas apa yang Allah berikan, karena hidup yang kita jalani hari ini hanyalah sesaat. Hidup yang kita jalani hari ini adalah sesuatu yang kelak kita pertanggungjawabkan di akhirat, dan dunia adalah ladang untuk kita berbekal yang mana kelak nanti kita bisa memanennya di hari kiamat. Maka tanamlah benih-benih kebaikan di dunia, sebab apa yang kita tanam sekarang itu pula lah yang akan kita petik di akhirat. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, dalam kehidupan berumah tangga atau sebuah pernikahan itu adalah dambaan bagi setiap wanita. Mendapatkan pasangan hidup, terutama pasangan hidup yang saleh, ini juga merupakan dambaan setiap wanita. Subhanallah, saya bersama tim dari Mutiara Hikmah pernah mengadakan acara, di mana di acara tersebut mengadakan sebuah program. Di program itu ada acara namanya acara ta'aruf, ya. Teman-teman tahu bahwa ternyata saat ini laki-laki yang berniat ingin menikah itu jumlahnya sangat-sangat sedikit. Buktinya apa? Buktinya adalah data yang masuk dari kalangan kaum akhwat itu lebih banyak daripada data yang masuk dari kalangan kaum laki-laki. Bayangkan saja, data yang masuk kepada kami, dan itu pun kami stop, ya kami hanya waktu itu berapa hari gitu. Kemudian setelah itu kami tutup. Bayangkan teman-teman, 120 data yang masuk dari kalangan kaum hawa dan 20 data yang masuk dari kalangan kaum laki-laki. Artinya di zaman sekarang berarti populasi wanita-wanita yang ingin menikah jauh lebih banyak daripada laki-laki yang ingin menikah. Maka dari itu, bagi teman-teman yang saat ini sudah menikah, berusahalah untuk mensyukuri setiap apa yang Allah beri kepada kita, termasuk diantaranya adalah nikmat pasangan. Dan bagi teman-teman yang akan menikah, ketika datang laki-laki salih yang ingin melamar teman-teman, maka janganlah kalian tolak. Karena sejatinya ketika kalian menolak laki-laki yang datang, maka artinya kita telah menutup kesempatan yang Allah berikan. Belum tentu kesempatan itu datang kembali untuk kedua kalinya. Jadi ya, bersyukur dulu. Kalau ada yang sudah datang, terima dulu. Kalau memang itu baik agamanya. Tidak usah dipikir lebih jauh bagaimana dunianya. Dunianya itu akan mencari. Dunia itu akan mencari kita. Dunia itu akan mengikuti kita. Ya. Dan bagi teman-teman yang sudah menikah, bersyukurlah kepada Allah atas apa yang telah Allah karuniakan kepada kita dari sesuatu yang Allah beri, yaitu nikmat pasangan hidup. Kalau kita bersyukur, teman-teman, maka dengan ini Allah akan menambah nikmatnya. Jadi di setiap kali saya mengisi sesi kajian, apalagi yang untuk pertama kali, ya, maka saya ajak semuanya untuk bersyukur dulu kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena terkadang rasa syukur ini banyak dilalaikan oleh kita semuanya. Dan ternyata ketika kita mulai bersyukur kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita. Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Nah, setelah kita bersyukur kepada Allah, teman-teman, maka yang kedua adalah di antara tugas kita sebagai seorang istri ataupun teman-teman yang belum menikah, ya, tugas menjadi calon seorang istri yang kelak nanti teman-teman akan jalani ketika sudah menjadi istri, di antaranya adalah mendampingi suami kita di dalam menghadapi kehidupan yang telah Allah takdirkan. Dan subhanallah ya teman-teman, pernikahan itu ternyata adalah pilar keutuhan dalam masyarakat muslim. Dan kita tahu bahwa Islam itu adalah agama yang mengatur segala sendi kehidupan bagi umatnya, termasuk di dalamnya dalam kehidupan berumah tangga. Dan kebahagiaan dalam berumah tangga adalah idaman untuk setiap insan. Kalau
kita sebagai wanita, sebagai seorang istri, mampu menjadi istri yang salihah. Bukan hanya menjadi istri yang inspiratif bagi suami kita, tetapi kita juga mampu untuk menjadi istri yang salihah, mampu untuk bekerja sama dengan suami kita dalam menanam benih-benih kebaikan. Maka percayalah ya, suami Anda termasuk suami yang berbahagia. Karena di antara nikmat yang Rasulullah SAW jelaskan kepada umatnya, di antaranya ketika seorang laki-laki mendapatkan istri yang salihah. Masya Allah ya, kalau teman-teman Allah anugerahkan untuk menjadi istri yang salihah, maka kabar gembira bagi para laki-laki yang mendapatkan istri yang salihah, karena ini merupakan idaman bagi setiap laki-laki muslim. Ya, Masya Allah. Dan membina rumah tangga untuk mendapatkan kesuksesan, teman-teman, itu perlu ilmu. Perlu ilmu. Ya. Nah, alhamdulillah teman-teman ya yang mengikuti Muslimah Academy, alhamdulillah mendapatkan ilmunya dari berbagai macam sisi. Walillahilhamd, alhamdulillah. Dan Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan terhadap masalah kehidupan rumah tangga. Islam sudah membagi antara peran istri dan peran suami. Dan tidak diperkenankan untuk membolak-balik antara peran istri dan peran suami. Kenapa? Karena ketika Islam telah menuliskan peran bagi seorang istri, maka sejatinya itu cocok dengan keadaan dia sebagai seorang wanita. Jadi fitrahnya itu sudah Allah beri kepada setiap wanita untuk menjadi istri sesuai dengan amanah yang diembankan kepadanya. Begitu pula dengan laki-laki. Laki-laki punya peran sendiri. Ya, di antara perannya adalah menjadi seorang suami, menjadi seorang kepala rumah tangga. Maka dari itu, ketika setiap suami istri mengetahui perannya masing-masing, maka akan terjalin yang namanya hubungan rumah tangga yang bahagia. Nah, di antara peran istri, teman-teman, adalah menjadi pendamping hidup bagi suami kita. Nah, mendampingi suami itu, teman-teman, butuh yang namanya ilmu. Karena kalau kita pernah mendengar ya, sebuah pepatah mengatakan bahwa di balik suami yang hebat itu ada istri yang luar biasa, gitu ya. Di balik seorang laki-laki yang hebat itu ada ibu yang luar biasa. Maka jadilah istri-istri yang luar biasa ya, agar suami kita menjadi sosok yang bermanfaat bagi umat. Jadi, teman-teman, kita nih sebagai seorang istri harus mampu memberikan yang terbaik bagi suami kita. Harus mampu mensupport suami kita untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi umat. Ya, itu yang seharusnya menjadi cita-cita kita semuanya. Jadi, Masya Allah ya teman-teman. Menjadi istri inspiratif itu bukan hanya bermanfaat untuk rumah tangganya saja. Bukan hanya menjadi lebih kuat untuk membangun hubungan yang kuat dengan pasangan. Tapi lebih dari itu, cita-cita kita itu sebagai seorang muslimah harus lebih jauh. Di antaranya apa? Cita-cita kita ingin semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jannahnya. Maka untuk menjadi seorang istri yang baik, seorang istri yang inspiratif dalam membangun hubungan yang kuat dengan pasangan, membutuhkan sebuah ilmu. Sahabatku yang saya cintai karena Allah, di dalam berhubungan rumah tangga, maka selayaknya seorang istri memperlakukan suami layaknya kekasih sejati yang benar-benar bisa mengisi hati suaminya. Ya, alhamdulillah teman-teman sudah mendapatkan ilmu yang di pertemuan pertama, yakni yang meneladani sosok Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dalam mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi seorang istri hendaklah ya mampu menyejukkan hati suami. Ibarat permata yang sangat mahal sekali, Masya Allah. Kehadirannya bukan hanya
menginspirasi seorang suami untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi kehadirannya mampu menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang ideal, rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang inspiratif adalah seorang istri yang bisa memposisikan dirinya menjadi seorang sahabat bagi suami, menjadi seorang makmum bagi suaminya, dan tentunya kelak istri-istri yang baik ini mereka adalah sosok-sosok yang akan melahirkan generasi yang terbaik. Maka dari itu, untuk menjadi istri yang inspiratif, teman-teman, perlu adanya langkah yang harus kita tanamkan. Di antaranya, yang pertama, teman-teman, mungkin kita banyak yang lupa. Di antara tujuan menikah adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena menikah merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, menjadi seorang istri yang inspiratif adalah seorang istri yang mampu mendampingi suaminya untuk lebih menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, Masya Allah ya, kalau suami istri ini mereka dua-duanya menjadi hamba Allah yang salih dan salihah, maka hubungan di dalam rumah tangganya menjadi sangat erat. Bayangkan saja, di dalam Islam Rasulullah SAW mengajarkan, teman-teman, apa di antaranya? Seorang perempuan yang dia bangun di malam hari, kemudian dia salat terlebih dahulu, kemudian setelah itu dia bangunkan suaminya, dan suami istri itu salat bersama-sama, maka mereka berdua adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita, teman-teman, menjadi sosok istri yang bisa menginspirasi suami kita untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya bekerja sama dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya teman-teman, merupakan sebuah kenikmatan apabila dalam rumah tangga muslim, ya, dalam rumah tangga muslim yang dibangun di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dibangun dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa. Karena kalau teman-teman lihat ya, banyak hubungan rumah tangga itu menjadi lekat. Ya Allah lekatkan. Siapa yang melekatkan hubungan suami istri kalau bukan Allah? Siapa yang melekatkan hubungan pasangan suami istri kalau bukan Allah? Allah yang melekatkan. Maka setiap suami istri yang dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan suami istri ini hatinya akan Allah lekatkan. Akan Allah lekatkan. Suaminya mencintai istrinya karena Allah, istrinya juga mencintai suaminya karena Allah. Jadi seorang istri hendaklah mampu menjadi sahabat terbaik bagi suaminya untuk lebih cinta lagi, untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ini ya, Allah akan melekatkan hubungan yang kuat antara suami istri. Jadi penting bagi kita ya teman-teman memahami hal ini. Karena banyak di antara rumah tangga kaum muslimin yang dia hanya dibangun di atas cinta, bukan cinta kepada Allah, tapi akhirnya kandas di tengah jalan. Karena di antara faktor utamanya ya, suami istri tersebut tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal
Yang namanya ketaatan kepada Allah itu berbanding lurus dengan kebahagiaan seseorang yang sedang membangun rumah tangga di dunia ini. Nah, setelah suami istri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan istri senantiasa mensupport, senantiasa mendorong untuk suaminya menjadi orang yang lebih salih, maka yang kedua, istri yang inspiratif ya adalah istri yang dia bisa menjadikan suaminya sosok idaman di dalam kehidupan rumah tangganya. Masya Allah ya teman-teman. Ketika seseorang dia mencintai sesama pasangannya, maka tentunya apa yang ia miliki akan diberikan. Ketika seorang istri mencintai suaminya ataupun seorang suami mencintai istrinya, maka ia akan memberikan yang terbaik bagi pasangan hidupnya. Kenapa teman-teman? Karena ternyata di dalam kehidupan rumah tangga itu, di dalam Islam disebutkan bahwa yang namanya suami istri itu bagaikan pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan antara hubungan suami istri itu seperti pakaian. Maka istri yang inspiratif mampu menjadikan suaminya sebagai pakaian bagi dirinya. Suami istri adalah sosok yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan kepada mereka berdua untuk saling melengkapi. Ya. Maka dari itu penting bagi kita sebagai seorang istri untuk terus menginspirasi suami kita agar bisa menjadi sosok suami yang baik bagi keluarganya. Ya. Bagaimana caranya agar suami kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suami yang ideal, suami yang baik bagi keluarganya? Di antaranya banyak-banyak berdoa, teman-teman. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri yang inspiratif ini istri yang mendorong suaminya bukan hanya dengan lisannya tapi juga dengan doa-doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kisah. Kisah ini kisah nyata yang saya jumpai di kehidupan yang saya alami, yaitu di Yogyakarta. Jadi pernah teman-teman, suatu hari ada istri yang curhat kepada saya setelah saya mengisi kajian, dan istri ini nangis-nangis. Saya bingung ya. Setelah saya mengisi kajian, maka saya jumpai ya wanita ini dalam keadaan menangis. Kata beliau, "Ustazah, saya mau jumpa dengan ustazah, saya mau cerita." Baik, saya dengarkan curhatan ibu ini yang menangis. Ternyata ketika itu beliau merasa bahwa selama ini suaminya belum mampu menjadi suami yang baik bagi keluarganya. Beliau merasa bahwa suaminya belum mampu menjadi ayah yang baik bagi keluarganya, terutama bagi anak-anaknya. Maka dari itu kata istrinya, "Bagaimana saya mau melanjutkan pernikahan ini kalau suami saya belum mampu menjadi suami yang ideal bagi diri saya dan anak-anak saya?" Ketika itu teman-teman, saya tidak ada yang bisa saya sampaikan kecuali saya berkata kepada istri tersebut, "Wahai ibu, ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Perbanyak berdoa kepada Allah. Karena yang memegang hati suami ibu adalah Allah. Yang memegang hati suami ibu adalah Allah. Allah itu kalau sudah memberikan hidayah kepada seseorang, maka seseorang tersebut akan Allah rubah dari yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik lagi, dari yang tadinya hubungannya tidak lekat menjadi lekat kembali." Apa yang terjadi teman-teman? Masya Allah, beberapa bulan kemudian saya jumpa lagi dengan ibu ini. Ya, dalam tempat yang berbeda, tapi masih jumpa di majelis taklim. Ibu ini berkata kepada saya, "Ustazah, alhamdulillah sekarang suami saya sudah berubah 180 derajat," katanya ya.
dengan wajah yang sumringah. Ibu itu cerita panjang lebar. Kalau yang awal tadi nangis-nangis, yang kedua ini sudah kelihatan sudah kelihatan senengnya gitu ya, Masya Allah. Kata beliau berkata kepada saya, alhamdulillah Ustazah, sekarang saya dan suami bekerja ya Masya Allah dengan usaha yang sama bareng ya, kita bisa saling mensupport, kita bisa saling memberikan yang terbaik. Alhamdulillah suami saya juga sudah rajin ke masjid, suami saya juga sudah bertanggung jawab dengan anak-anak, Masya Allah panjang kali lebar. Ala kulli hal, ya hubungan mereka dilekatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala karena ternyata doa itu termasuk sesuatu yang bisa merubah takdir seseorang. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Maka dari itu teman-teman, untuk menjadi istri yang inspiratif ya dibutuhkan sering-sering mendoakan suaminya, terutama di waktu-waktu yang mustajab, Dan yakinlah ketika berdoa, kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Jangan pernah meng-cancel doa kita. Karena ketika kita berdoa, maka kita diminta untuk benar-benar yakin bahwa Allah mengijabah doa hambanya. Teruslah berdoa kepada Allah dengan doa terbaik-baik teman-teman semuanya. Maka Allah zat yang tidak tidur, Allah zat yang mendengar doa hamba-hambanya akan mengabulkan setiap apa yang teman-teman pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi sosok istri yang inspiratif adalah idaman bagi kita semuanya. Maka jangan pernah lelah untuk berdoa. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan suami-suami kita menjadi suami-suami yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, baik untuk keluarganya, baik untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, dan tentunya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kebaikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, setelah kita berdoa kepada Allah agar menjadikan suami kita suami yang baik, suami yang ideal, suami yang saleh, maka langkah yang selanjutnya kita sebagai istri yang inspiratif ya, hendaklah mampu untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan hidup kita. Nah, ini poin yang sangat-sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Terkadang ada banyak suami yang tidak mengerti dengan bahasa istri. Dan terkadang teman-teman, Masya Allah ya, ada banyak istri yang tidak mau atau malu-malu mengemukakan apa yang menjadi isi hatinya. Padahal yang namanya laki-laki itu tidak mengerti kode-kodean dari seorang istri. Ya. Jadi menjadi istri yang inspiratif itu harus mampu mengomunikasikan apa-apa yang menjadi sesuatu yang ingin dikatakan kepada suaminya. Menjalin hubungan yang baik dalam berkomunikasi. Saya punya cerita juga dalam kehidupan saya. Dan ini terjadi pada diri saya. Suatu hari, walillahilham, saya dan keluarga, saya dan suami mendapatkan kesempatan untuk berdakwah bareng di luar kota. Ya. Seperti biasa, kami sekeluarga dengan anak-anak bareng pakai kendaraan roda 4 ya. Kalau ada jadwal safari dakwah keluar kota. Ketika itu kami melakukan perjalanan dari luar kota ke Yogyakarta. Dan waktu mau sampai di Yogyakarta itu, saya tuh keadaannya sudah lapar sekali. Saya bilang ke suami saya, suamiku lapar ya. Saya bilang, saya lapar nggak anak-anak? Ya waktu itu ya, anak-anak diem. Yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi, sampailah kami ke rumah kami dengan selamat. Walillahilham. Alhamdulillah. Ya. Tapi sampai rumah, akhirnya
saya jadi masak. Padahal kondisinya waktu itu dari luar kota, enggak apa-apa. Karena memang kami tuh dalam pola kehidupan rumah tangga kami, walillahilham, kami tidak membiasakan nunul datang makanan. Ya, seperti anak-anak muda zaman sekarang, ya enggak? Ya, pesan makanan kemudian datang makanan itu. Saya lebih suka masak dan suami pun lebih suka masakan istrinya. Maka dalam keadaan capek teman-teman, akhirnya saya masak juga. Ya. Besoknya ketika keadaan sudah membaik, saya berkata kepada suami saya, suamiku, sebenarnya semalam itu ya, saya tuh pengennya mampir kemana lah gitu ya, makan sebelum sampai ke rumah. Apa jawaban suami saya teman-teman? Kata suami saya, kenapa istriku ndak bilang? Coba kalau istriku bilang, pasti saya antar gitu ya. Setelah kejadian itu teman-teman, saya nggak mau lagi pakai kode-kodean sama suami. Kalau saya ada apa-apa, habis dari luar kota saya lapar, saya bilang ke suami saya, sayangku, kita belok kiri ya, kita makan. Oke. Saya cari kira-kira rumah makan mana yang sehat, rumah makan mana yang bagus untuk keluarga. Maka saya berkata kepada suami saya, 300 meter lagi kita belok kiri. Siap, kata suami saya. Jadi itu, suami tuh, laki-laki itu seperti itu teman-teman. Menjadi istri yang inspiratif itu harus bisa mengomunikasikan segala sesuatu kepada suami kita dengan baik. Karena banyak juga perceraian, ya kasus-kasus perceraian yang berawal dari komunikasi yang tidak baik, ya, sesama suami istri. Nah, bagaimana suami kita mau ngerti apa yang menjadi maksud kita kalau kita tidak mengomunikasikannya dengan baik? Maka kalau teman-teman pengen menjadi istri yang inspiratif, perlu adanya diskusi bareng dengan suami. Tempat ngobrol kami di rumah itu teman-teman, saya, suami dan anak-anak, me time bareng itu di meja makan besar. Jadi meja makan itu kurang lebih ukurannya 200 kali 100, berapa? 160 ya. Ceritanya itu dulu ranjangnya Simbah yang nggak dipakai lagi. Setelah itu suami saya panggil tukang, jadilah meja makan kami bersama ya. Di situ saya sering ngobrol bareng dengan suami ya. Saya sering minta pendapat suami. Kadang suami saya juga memberikan saran-saran terbaik kepada saya. Kemudian nanti untuk langkah-langkah esok itu kita harus seperti apa, itu kita obrolkan bareng di meja makan. Kalau memang membutuhkan keberadaan anak-anak, maka biasanya anak-anak juga kita ajak duduk bersama. Suami yang memandu acaranya tanya kepada anak-anak, nak, besok kalian mau apa gitu? Apa yang kalian berikan kontribusi kepada umatnya? Dan Masya Allah ya teman-teman, yang saya rasakan ya ketika sebuah rumah tangga itu dibangun dengan komunikasi yang baik, dari semua penghuni rumah itu Masya Allah akan berjalan dengan lebih baik. Jadi untuk menjadi wanita yang inspiratif, yang bisa melekatkan hubungan antara pasangan, bukan hanya dengan pasangan, tapi dengan seluruh penghuni rumah, adalah menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Dan teman-teman nanti bisa belajar lagi, karena memang ada sesi kajian khusus ya, membangun komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Itu biasanya bekal-bekal pranikah itu banyak dibahas ya. Baik. Nah, setelah kita mengetahui step by step ya, pentingnya kita menjadi sosok istri yang inspiratif, karena memang peran kita itu sangat luar biasa ya. Seorang istri, baik buruknya seorang suami, baik buruknya seorang ayah, biasanya di antara faktor yang menjadikan mereka baik juga kita sebagai seorang istri. Kalau seorang istri ini adalah seorang yang mampu memberikan ide-idenya yang cemerlang, mampu memberikan solusi-solusi terbaik di dalam kehidupan rumah tangganya, maka saya yakin-yakinnya ya, kehidupan rumah tangga suami istri ini akan berjalan dengan baik sampai kelak Allah masukkan keluarga ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman,
Insya Allah untuk materinya, insya Allah dicukupkan sampai di sini. Dan saya doakan bagi teman-teman yang akan menikah, jangan terlalu banyak overthinking, ya. Nanti bagaimana dan bagaimananya, serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Kalau memang sudah berazam pengen menikah, maka ndak usah banyak berpikir terlalu panjang, terlalu dalam, nanti nggak jadi menikah. Ya, Bismillah. Awali dengan Bismillah. Banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang sukses dalam berumah tangga. Banyak-banyak mendengarkan pengalaman-pengalaman istri-istri yang salihah, ya. Maka itu membantu kita untuk lebih yakin dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istri-istri yang baik untuk suami kita, penyejuk mata bagi keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istri-istri yang salihah, yang mampu menggandeng tangan suami kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak memasukkan kita semuanya beserta orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kekurangan milik saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.